Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Kita siapkan nyanyian perarakan masuk dari Puji Syukur 334. 334. Kini kami menghadap-Mu, kami umat milik-Mu, satu di dalam Yesus Kristus, agar kuduslah kami. Tuhan, kuatkanlah iman dan harapan padamu, nyalakanlah di hati kami api cinta kasih-Mu. Pun kini kami hadiri pesta dan kurban putra-Mu. Kini kami pun menyadari sungguh agung kasih-Mu, hingga Kau utus putra-Mu menyelamatkan kami. Kami bersyukur pada Dikau kini dan selamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Pagi, Pastor. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-14 di tahun A. Dan melalui bacaan yang akan kita dengarkan pada hari ini, saya mengajak kita untuk merenungkan, mari belajar memikul beban bersama dengan Kristus, supaya kita mampu dan bisa memikul beban salib kita masing-masing. Karena setiap kita manusia memiliki salib masing-masing. Kita harus sungguh berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Hanya dengan Roh Kudus-Nya lah kita dimampukan untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan salib ini. Untuk itu mari saudara-saudari, supaya kita semakin layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini, memikul salib kita supaya tetap menjadi salib yang ringan. Mari kita datang di hadapan buka hati kita, menyadari diri kita dan mohon pengampunannya. Serta mempersembahkan diri kita mengucap syukur atas segala rahmat berkat-Nya. Kita juga berdoa bersama dengan saudara-saudari kita yang merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini dan juga ulang tahun perkawinan, yaitu Hari dan Natalia. Semoga keluarganya selalu dilindungi beserta semua anak-anaknya, dan juga bersama dengan Antonius, Ernesto, dan Jamie Kamoda. Semoga panjang umur dan sehat selalu, serta tetap memberikan doa-doa kita mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Terlebih berdoa bagi seluruh sanak keluarga kita yang telah mendahului kita, utamanya bersama keluarga mendoakan almarhum Bapak Edi Tunggeleng yang sudah 11 tahun dipanggil Tuhan. Mari kita hening sejenak. Mari kita membuka hati kita dan mohon pengampunan dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria,
kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam diri Putramu, Engkau hadir di tengah-tengah kami sebagai Raja Damai yang lemah lembut dan rendah hati. Ajarilah kami untuk meneladan kelembutan dan kerendahan hati-Mu, agar kami pun dapat mewujudkan kedamaian di tengah-tengah masyarakat kami.
Sehingga lewat penyerahan diri kami sepenuhnya kepadamu, kami mampu memikul salib kami masing-masing. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah, sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Sakaria. Beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim. Ia akan memusnahkan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan ia lenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Dan orang-orang yang Kau
mengasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Aku hendak memuji nama-Mu, ya Allah Rajaku, selama-lamanya. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Aku hendak memuji nama-Mu, ya Allah Rajaku, selama-lamanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, kalau roh Allah memang tinggal dalam dirimu. Tetapi, jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukanlah milik Kristus. Dan jika roh Allah yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati diam di dalam dirimu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya yang diam dalam dirimu. Jadi, saudara-saudara, kita ini orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi, jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. misteri kerajaan Engkau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa,
berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah Engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan Bapanya. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang aku pasang dan belajarlah padaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab gandar yang aku pasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, apa kabar? Baik, sehat. Puji Tuhan. Piala Dunia berlangsung. Dan biasanya itu pagi, utamanya pada hari Minggu banyak yang libur. Lalu enak nonton bagi kita yang hobi nonton sepak bola. Pada hari Minggu ini kita diundang oleh Tuhan untuk selalu mau datang bersatu dengan Dia. Kalau kita boleh bertanya untuk apa kita bersatu dengan Tuhan, tentu banyak pertimbangan-pertimbangan, dan salah satunya intinya di sana ialah kita mau dan ingin untuk menyatakan keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah di dalam diri Yesus Kristus. Dan kita mau sungguh-sungguh berserah diri sepenuhnya kepadanya. Dan mempercayakan diri kita seperti seorang anak kecil mempercayakan seluruh hidupnya tanpa ragu kepada orang tuanya. Nah, dalam menjalani kehidupan ini Bapak Ibu Saudara terkasih, tentu kita memiliki salib masing-masing. Maka saya mengajak kita untuk merenungkan, belajar memikul beban bersama dengan Kristus. Setiap kita manusia, setiap kita orang membawa atau memikul beban kita masing-masing. Dan itulah salib. Ada yang memikul penyakit yang tidak kunjung sembuh. Ada yang diam-diam terluka karena keluarga retak, tidak aman-aman saja. Kebersamaan tidak berjalan dengan baik. Ada yang setiap malam memikirkan biaya hidup keluarga, ongkos anak-anak, pekerjaan yang tidak pasti, atau merawat pasangan yang sakit bertahun-tahun. Kita semua datang ke gereja dengan beban yang berbeda-beda. Saudara-saudari terkasih, hari ini Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Kata-kata ini kedengaran begitu indah Bapak Ibu Saudara terkasih. Namun mungkin ada yang bertanya di dalam hati, bukankah setelah saya berdoa mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari Minggu, masalah saya tetap ada? Penyakit saya juga belum sembuh, belum hilang. Lalu di manakah kelegaan yang dijanjikan oleh Yesus? Padahal saya sudah datang kepadanya. Perhatikanlah apa yang dikatakan. Yesus tidak berkata, "Aku akan menghapus semua bebanmu." Sebaliknya ia berkata, "Pikul yang kupasang dan belajarlah padaku."
Itu berarti bahwa kita dipanggil untuk belajar kepada Yesus. Apa yang harus kita pelajari kepada Yesus? Artinya bagi kita menjadi murid Yesus bukan berarti bahwa beban dari penderitaan-penderitaan itu akan dilepaskan. Tetapi mungkin beban itu akan tetap ada. Karena itu Yesus mengundang kita untuk belajar kepadanya. Bukan bagaimana mengakhiri atau bagaimana menghindari penderitaan, melainkan bagaimana menjalani kehidupan dengan hati tenang, penuh kedamaian. Maka yang pertama, selama hidup Yesus tidak pernah menolak mereka yang menderita dan datang dengan rendah hati memohon pertolongan. Ia menyembuhkan orang yang sakit, menghibur yang berduka, mengampuni yang berdosa, dan membangkitkan harapan bagi mereka yang putus asa. Lalu yang kedua ialah bahwa Yesus sendiri rela memikul salib sampai wafat di Golgota. Ia tidak berbicara tentang penderitaan dari kejauhan atau hanya sebagai teori saja, tetapi ia masuk ke dalamnya. Dan karena itu ketika kita datang kepadanya, kita datang kepada Tuhan untuk mengerti kesulitan-kesulitan kita. Karena dia paham dan sungguh memahami kita masing-masing. Memahami ketakutan kita, memahami bahwa kita biasa ditolak dan tidak diterima oleh orang, bahkan sungguh memahami penderitaan yang paling dalam kehidupan, sehingga dia sendiri berani mati di kayu salib. Dari situlah kita belajar, manakala kita datang kepada Yesus untuk berserah diri sepenuhnya. Ia membuka tangannya bagi kita dan ia menyediakan kesembuhan batin bagi kita. Semacam kekuatan baru yang memampukan kita untuk memikul beban itu dengan hati yang tenang, penuh kedamaian. Di samping itu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, karena dia sendiri telah masuk ke dalam penderitaan manusiawi kita dengan mengambil bagian dalam kehidupan kita, rela menderita untuk menyelamatkan seluruh dunia, terlebih kita yang percaya kepadanya. Kita tahu bahwa tidak ada penderitaan yang asing bagi Yesus. Ia tidak membiarkan kita menghadapinya sendiri, tetapi melalui Roh-Nya Ia memberikan kekuatan agar kita sanggup untuk memikul salib yang ada dalam diri kita masing-masing. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasul Santo Paulus dalam bacaan kedua pada hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, Kristus tidak hanya berada di samping kita, tetapi ia hidup di dalam kita, menguatkan dan meneguhkan kita setiap kali kita menghadapi penderitaan duniawi. Dan inilah kelegaan yang dijanjikan oleh Yesus. Bukan pertama-tama karena semua persoalan langsung selesai, melainkan karena Roh Kuduslah yang bekerja dalam hati kita. Ia memberikan kekuatan ketika kita tidak sanggup memberi pengharapan, ketika jalan kita terasa buntu, dan memberikan kemampuan mengampuni ketika hati kita ingin membalas dendam, dan memberikan ketabahan ketika kita hampir menyerah. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sebagai orang yang percaya, maka kita menyerahkan hidup kita seperti anak kecil, menyerahkan sungguh-sungguh kepadanya, dan itulah yang kita upayakan sebagai buah-buah semangat hidup iman yang harus kita jalani. Sehingga walaupun kita masih sering mengalami kegagalan, ketakutan,
ketidakberdayaan dalam menghadapi kehidupan ini, Yesus sudah terlebih dahulu mengalami hal yang sama. Dia di dalam taman Getsemani, dia begitu gentar dan takut menghadapi kematian yang sudah ada di depan matanya. Bahkan secara manusiawi, dia menangisi Lazarus, merasakan penderitaan yang dialami oleh saudara Lazarus itu sendiri. Dan dengan demikian dari sanalah kita semakin boleh menemukan kekuatan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya adalah Allah yang peduli dan senantiasa hidup di dalam seluruh kehidupan kita. Roh Kuduslah yang mampukan kita untuk bisa menemukan hal itu, dan supaya hal itu sungguh-sungguh semakin terbiasa dalam seluruh kehidupan kita, maka kita selalu dipanggil untuk datang kepadanya. Dan itulah yang kita nyatakan di dalam perayaan. Setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi, mengadakan doa, baik secara doa pribadi, doa bersama, doa rumah tangga, doa kelompok, dan seterusnya, kita merasakan bagaimana Tuhan hadir menghampiri kita. Sementara dalam bacaan pertama, Nabi Zakaria menubuatkan Mesias datang bukan dengan kereta perang, melainkan dengan rendah hati dan menunggangi seekor keledai. Dan ini memperlihatkan kepada kita, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, raja yang sejati. Dan dengan demikian dia datang untuk mau dan ingin menolong dan membantu kita dengan rendah hati, menunggangi keledai, lambang kesederhanaan dan kerendahan hati. Ia menaklukkan dunia dengan damai dan kasih, bukan dengan kekerasan. Maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, lewat perayaan pada kesempatan ini kita kembali diingatkan bahwa mungkin saja setelah kita pulang dari perayaan ini, beban-beban kita itu belumlah pulih semua. Tetapi kita dikuatkan dan diteguhkan. Ada satu perubahan di dalam diri kita untuk menyadari, semakin menyadari bahwa kita semakin berserah diri kepada Tuhan dan semakin menemukan kekuatan, dan hanya di dalam Dialah kita dimampukan untuk memperjuangkan kehidupan ini. Kita pulang dengan hati yang lebih sabar, lebih mampu untuk berkarya, dan lebih dikuatkan untuk menghadapi segala persoalan kesulitan kehidupan di dunia ini. Dengan kata lain, kita dimampukan untuk memikul salib kehidupan itu, dan itu sebagai tanda bahwa Kristus sungguh-sungguh hidup di dalam diri kita, dan kita hidupi setiap kali kita menghadapi setiap persoalan di tengah dunia ini. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, sungguh mengandalkan Tuhan untuk tetap bangkit dan berani memikul salib kita. Dan dengan demikian seluruh persoalan kehidupan kita menjadi beban yang ringan dan menyejukkan, karena kita sungguh mengakui bahwa kita berjalan bersama dengan Kristus untuk semakin menemukan kekuatan, dan akhirnya Dia sendiri akan menyempurnakannya asal kita berserah diri seperti anak kecil menyerahkan seluruh hidupnya kepada orang tuanya. Demikian kita juga anak-anak Allah semakin berserah diri kepadanya dalam seluruh tugas pekerjaan, dan akhirnya Tuhan yang akan menyempurnakan. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan dan mencoba merenungkannya. Maka marilah kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati,
persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Marilah berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus, supaya hikmat, nilai-nilai, serta cara bertindak yang kita kagumi pada Dia dapat menjadi milik kita juga. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, jadikanlah kami lemah lembut dan rendah hati. Tuhan, jadikanlah kami lemah lembut dan rendah hati. Bagi umat Allah serta para pemimpin kita, ya Tuhan, semoga kami semua tidak mencoba memberi kesan kepada dunia karena kecemerlangan dan kekuasaan lahir, melainkan menjadi hamba-hamba yang rendah hati dalam pergaulan dengan sesama kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami lemah lembut dan rendah hati. Bagi negara kita serta para pemegang kekuasaan, ya Tuhan, semoga para pemegang kekuasaan tidak mengandalkan senjata serta kekerasan, walaupun dengan alasan untuk menjamin stabilitas, melainkan memakai kedudukan mereka untuk melayani kepentingan umum. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami lemah lembut dan rendah hati. Bagi mereka yang memperjuangkan perkara-perkara yang adil, ya Tuhan, semoga para pembela keadilan tidak hanya meluapkan kemarahan mereka, melainkan belajar untuk bersikap membangun dan melayani. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami lemah lembut dan rendah hati. Bagi semua orang yang ditandai percobaan hidup, bagi kaum kecil miskin, para sakit dan cacat, para korban diskriminasi, serta mereka yang dipojokkan. Ya Tuhan, semoga melalui kami, mereka merasakan bahwa Allah mencintai dan melindungi mereka, dan bahwa ada orang yang mau memperhatikan mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami lemah lembut dan rendah hati. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Tuhan, semoga kami menjadi peka untuk mendengarkan bisikan roh di dalam hati kami, rohnya yang menyampaikan pesan Kristus. Semoga kami rela menanggung beban kami sendiri dan tidak meletakkan beban pada bahu orang lain. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami lemah lembut dan rendah hati. Kami mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing sampai pada saat ini. Terlebih bersama dengan saudara-saudara kami yang Kau perkenankan untuk merayakan hari ulang tahunnya, juga hari ulang tahun kebersamaan, ulang tahun perkawinan. Bagi saudara kami Antonius, Ernesto, dan Jamie Kamoda, juga bagi Pasutri, Hari, dan Natalia. Semoga saudara-saudari kami yang Kau anugerai pertambahan usia dalam kebersamaan ini semakin sehat, semangat dalam seluruh kehidupan, panjang umur dan sukses selalu di dalam melaksanakan seluruh tugas dan karya yang Kau percayakan, serta semoga semua anak-anak yang Kau hadirkan dalam keluarga semakin tumbuh dewasa dalam iman kepercayaan dan semakin mempercayakan seluruh hidup dalam tangan kuasa-Mu lewat pendampingan seluruh keluarga untuk semakin hidup damai dan bahagia dalam seluruh kehidupan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami lemah lembut dan rendah hati. Kita menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan kuasa kasih belas, pengampunan dan belas kasih-Mu saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya Bapak Edi Tunggeleng yang telah Engkau panggil dari antara kami umat-Mu dan antara keluarga 11 tahun yang lalu. Semoga dengan belas kasih-Mu saudara kami ini Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, seluruh keluarga
istri dan anak-anak, Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam perserahan di tengah dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sejenak dapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus Kristus, jadikanlah kami berhikmat seperti Engkau, dan tolonglah kami untuk mengikuti Engkau di jalan kerendahan hati yang telah Kau tunjukkan kepada kami. Tinggallah beserta kami sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Nyanyian persiapan persembahan dari Puji Syukur nomor 379. Berdoalah saudara-saudari soal persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta Allah Bapa yang Maha Rahim. Terimalah persembahan roti dan anggur ini sebagai lambang penyerahan diri kami dengan segala kelesuan dan beban hidup kami. Semoga Engkau berkenan untuk memberikan kelegaan kepada kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
sudah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan keallahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi.
agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Fransiskus serta semua rohaniwan. Teguhkanlah dan kuatkanlah kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat pada kesempatan ini dengan segala beban kehidupan salib yang Engkau letakkan kepada kami, sehingga kami dengan iman yang penuh penyerahan diri kepadamu mampu untuk memikulnya, karena beban-Mu ringan dan enaklah pikulan-Mu jika kami jalani dengan kuasa Roh-Mu sendiri dan penuh penyerahan diri dari kami. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai Kutinggalkan bagimu, damai Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu,
Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
nyanyian komuni dari Puji Syukur nomor 422. Mari datang padaku, kamu yang letih lesu, ku berikan padamu kelegaan jiwamu. Pikul lakup dariku, padaku belajarlah, sabar dan lemah lembut, maka hatimu tenang. Mari datanglah cepat, hadir dalam pestaku, makanlah dan minumlah yang tersaji bagimu. Terima kasih ya Tuhan, Kaulah yang kurindukan, Kau santapan jiwaku, sumber kekuatanku. Datanglah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami umat-Mu yang kecil dan lemah ini. Semoga kami dikuatkan untuk mengamalkan cinta kasih-Mu, sehingga dunia mengalami perdamaian sebagai tanda kedamaian abadi yang kami harapkan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, kita duduk mendengarkan pengumuman. Berita Paroki Hari Minggu Biasa ke-14, tanggal 5 Juli 2026. Perayaan liturgi 1 pekan, peringatan wajib Santo Benediktus, tanggal 11 Juli 2026. Baptisan anak kategori bayi sampai kelas 2 SD dilaksanakan pada hari Minggu 12 Juli 2026. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, disilahkan ke kantor sekretariat paling lambat 10 Juli 2026. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan-pasangan berikut ini. Pengumuman pertama, Brian Anthony dengan Brigita Arcela Jostan. Pengumuman ketiga, Brilian Indra Wibowo dengan Marcelina Cecilina Tatuo. Barang siapa mengetahui adanya halangan dari rencana perkawinan tersebut, mohon menyampaikannya kepada pastor. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 8 malam di aula lantai 1 pastoran. Informasi keuangan. Kolekte. Total kolekte gereja sebesar Rp19.509.500. Transfer masuk ke rekening gereja 25 sampai 28 Juni 2026 sebesar Rp2.902.000. Total kolekte pemeliharaan gereja sebesar
Rp11.884.500. Transfer dan QRIS ke rekening pemeliharaan gereja 22 sampai 29 Juni sebesar Rp1.977.000. Misa Requiem almarhum Bapak Benny Liam sebesar Rp1.751.000. Sumbangan pemeliharaan gereja Johannes Since Sinjai sebesar Rp1.000.000, Hendra Kusuma Novitatan sebesar Rp1.000.000, Idawati sebesar Rp500.000, Alan Firmadi dan Linda sebesar Rp2.500.000, Kristoforus Bolong Sogen dan Siti Fatima sebesar Rp1.500.000, Axel Kristiano dan Jesslyn Tandiawan sebesar Rp2.500.000. Kami sampaikan terima kasih atas perhatian saudara-saudari. Informasi tambahan, informasi kategorial, undangan Camp Young Women ke-4 dan Camp Young Men ke-9 oleh komunitas Fidei. Informasi di atas dapat dilihat pada Videotron dan papan pengumuman paroki. Demikian berita paroki. Terima kasih atas perhatian kita. Tambahan 1-2 sehubungan dengan kepanitiaan kita sebagai untuk merayakan Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga pada bulan Agustus. Kita mengharapkan keterlibatan kita seluruh umat, partisipasi kita tentunya utamanya dalam pengadaan dana. Maka setelah mempertimbangkan, setelah berjalan kurang lebih 2 minggu, 3 minggu ini, maka kami mengharapkan supaya kebersamaan itu tetap jalan seberapa saja. Maka mulai minggu depan kita akan mengadakan kolekte ketiga. Jadi kita tidak usah melihat jumlahnya, tetapi semangat kita, partisipasi kita, sehingga minggu depan seperti biasa kolekte persembahan dijalankan seperti biasa pada persembahan, tapi bersamaan dengan kolekte pemeliharaan gereja. Kita kembali kepada pernah kita buat seperti itu. Jadi 2 kolekte yang langsung berjalan pada saat itu. Kemudian nanti setelah komuni seperti biasa, lalu kolekte ketiga itu untuk menambah beban biaya yang direncanakan oleh panitia kurang lebih 280 juta. Sekali lagi berangkat dari pengalaman tahun lalu, anggaran itu 200 juta oleh Sudiang. Berhubung karena satu dan lain hal semakin banyak perkembangan, maka kita naikkan 80 menjadi 280. Seandainya pun semuanya itu tidak dipakai dan itu mencapai target dan memungkinkan untuk kita bisa upayakan bagi stasi-stasi di pedalaman yang membutuhkan, seandainya ada sisa dari itu, tapi biasanya di store ke kepikepan. Saya kira ini yang kita pikirkan bersama, walaupun sudah ada beberapa donasi yang menyumbangkan dan memberikan kerelaan mereka untuk itu. Sekali lagi terima kasih atas perhatian kita dan pengertiannya. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini, dan terlebih kepada seluruh petugas liturgi, lektor pembaca, pemazmur, dirigen organis, prodiakon, kolektan, kita semua yang hadir dalam peran ini saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan ini. Juga kelompok sound system dan kelompok dekorasi yang tentu jauh-jauh sebelumnya sudah mempersiapkan persembahan ini, perayaan pada kesempatan ini. Sekali lagi kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Mari kita siapkan hati kita, kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Satu pengharapan, kemungkinan tanggal 8 Pastor Nathan akan menjalani lagi pengobatan. Sebagaimana kita tahu bahwa beliau sudah dipasangi baterai dan itu sudah berjalan 9 tahun.
dan waktunya untuk mengganti baterai itu atau entah bagaimana. Sekarang sementara konsultasi, saya sudah menghubungi Bapak Uskup dan Bapak Uskup sudah menghubungi semua yang terkait semua dengan Rumah Sakit Selamaris dan Siloam yang mengerjakan dulu. Dan tanggal 8 itu rencana mungkin akan mulai dikerjakan lagi masuk di rumah sakit. Kita bawa dalam doa-doa kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nyanyian perarakan keluar dari puji syukur nomor 550. 550. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah tamasya, indah sawah ladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Indah sang surya, indah